Ustaz Zulkifli kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Bapak Ibu jemaah Bintar, pagi hari ini mengawali silaturahim kita pagi hari ini tetap kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sadar atau tidak, apapun potensi yang kita miliki merupakan bukti kasih sayang Allah kepada kita. Selanjutnya Allah masih memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan fungsi kita sebagai khalifah dan menyempurnakan kehidupan kita menjelang kematian yang sebentar lagi, yang waktunya semakin dekat dan pasti. Semakin siang juga hari, tidur juga hari, semakin memperpendek usia kita, bukan memperpanjang. Akan tetapi hari ini 2 jam hari ini sudah berlalu, sudah berkurang usia kita. Artinya semakin mempercepat lagi waktu kedatangan kematian kita. Nah, makanya usia yang masih diberikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa kata Allah tadi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum keislamanmu itu sempurna, kata Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, waktu terbatas. Topiknya adalah online. Topiknya adalah online. Sering banyak pertanyaan itu yang diajukan mungkin juga kepada kita semua. Sebab saat ini kan zamannya, medianya, kondisinya serba online. Pesan makanan online, rapat online, begitu. Itu kan. Bertemu dengan teman online, dengan suami online. Kan begitu kan. Bahkan nikah pun online sudah dilaksanakan secara online begitu. Ada pertanyaan yang menarik begitu. Boleh enggak Pak Ustadz salat berjamaah atau salat Jumat dilaksanakan secara online saja? Itu pertanyaan yang selalu muncul begitu. Tentu jawabannya ini adalah untuk kita semua begitu. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak boleh Ustaz? Yang lain kenapa boleh? Kalau ada yang mengatakan salat Jumat, salat berjamaah itu kenapa tidak boleh? Itu problema yang muncul. Bisa-bisa jadi nantinya Pak Ketua buat aja aplikasi, hakim tidak usah salat berjamaah lagi. Ya, di ruang hakim bawa aplikasi satu. Nah, buat layar di situ satu. Ya, berjamaahnya di sana imam, di sini jemaahnya. Ketua sendiri di luarnya, wakil di sini PP juga begitu. Nah, tertutup kemungkinan. Iya kan? Nah, itu yang terjadi begitu. Dengan alasan terlalu banyak waktu yang sia-sia. Bisa jadi pekerjaan banyak, efektif dan efisien. Itu yang terjadi begitu. Dinamika-dinamika itu muncul ke permukaan, baik itu berdasarkan logika maupun berdasarkan kondisional, ya, ataupun hanya bisa jadi sebuah paksaan kepada kita nanti. Dan tertutup kemungkinan akan muncul persoalan-persoalan demi persoalan ke depan.
Kalau kita lihat, kita tidak menjustis orang membolehkan atau tidak, tapi kita lihat dulu. Ibadah Jumat itu adalah termasuk kategori makhdhah atau amal. Ibadah Jumat adalah termasuk kepada ibadah makhdhah. Artinya ibadah yang sudah ditentukan rukun, syarat, kaifiat dan tata caranya. Kalau terkait dengan ibadah makhdhah, tidak ada kreasi di situ. Yang ada hanya sami'na wa ata'na. Dalam hadis Nabi dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, di sini memang masih banyak juga perdebatan. Ada yang mengatakan berusalilah kamu sebagaimana aku berusali. Ada yang menerjemahkan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kita tidak masuk ranah perdebatan itu. Tapi yang jelas sudah sepakat, ibadah Jumat adalah bagian daripada ibadah makhdhah. Ibadah makhdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan perintah, aturan, kaifiat, rukun dan tata caranya. Tidak berlaku di situ yang namanya kreasi. Ya. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Itu jangan pertanyaan itu kita munculkan sebagai seorang yang berkeyakinan mengatakan itu yang dicontohkan sami'na wa ata'na. Harusnya kan subuh itu 4, zuhur itu kita capai harus 2. Kan seperti itu. Tapi kata Nabi tidak seperti itu. Itu ketentuan yang sudah jelas dan tegas, tidak perlu masuk ke sana. Lain halnya dengan masalah ibadah yang bersifat amal, umum. Itu ada kreasi di sana. Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan pahala yang nilai-nilai kebaikan yang lebih bagus di dalam berzakat? Contohnya, teknisnya bisa lewat pribadi, bisa lewat lembaga, bisa memberikan bantuan modal, bisa melalui pendidikan, itu kreasinya. Tapi yang kewajibannya adalah makhdhah. Bagaimana memberi dan di pengadilan ini menjadi ibadah, kreasi ada di sini. Berlaku kreasi, inovasi, memberikan pelayanan yang baik. Ya biasanya di luar itu saja kan bisa kita memberikan pelayanan yang baik kepada orang. Apa urusan masuk perkara, ya sekedar komputer 1 lah didaftarkan, ya selesai. Tapi di sini ada kreasi. Bagaimana orang nyaman, pelayanan cepat, orang enak, nyaman, praktis, efektif dan efisien. Di situ berlaku. Karena pelayanan itu termasuk daripada ibadah ammah umum. Berlaku kreasi. Itu yang pertama. Ibadah Jumat merupakan ibadah makhdhah, masuk khusus yang tidak ada kreasi dalam ibadah makhdhah itu. Yang kedua, di dalam pelaksanaan ibadah Jumat ada yang tidak bisa kita pungkiri. Pertama, adanya kesatuan tempat. Ya, pasti nyata di masjid. Lalu bagaimana misalnya di sini Jumat? Bolehkah jemaah di ruangan sebelah? Bolehkah? Hah? Artinya jemaah menyambung ke sana? Boleh apa enggak? Ini Bapak yang pergi haji, orang yang melaksanakan ibadah Jumat itu di haji itu, ada enggak di luar Masjidil Haram? Ada? Adanya kesatuan tempat, tapi yang pasti dan nyata, walaupun tempat itu tidak di situ, tapi adanya ketersambungan yang kedua. Nah, kalau ibadah, kalau Jumatnya online, Pak Waka hari Jumat jam 10 berangkat ke Padang, sampai di Rimodata orang Jumat. Ya, Ambo online kalau jalan Jumat, buka HP. Di mana Imam Pak Waka? Di mana khatibnya keluar?
seperti itu. Itu pertama problematikanya yang ada begitu. Adanya kesatuan tempat yang jelas, ya, walaupun tidak satu tempat artinya, tapi ketersambungannya. Yang kedua adalah tidak tercapainya aturan di dalam pelaksanaan ibadah Jumat kalau secara online. Pertama, imamnya di mana? Jemaahnya di mana? Nah, harus ada kesatuan, ketersambungan. Yang ketiga adalah tidak terwujudnya nilai-nilai keutamaan Jumat itu sendiri. Apa keutamaan nilai Jumat itu sendiri untuk berjamaah sendiri? Pertama, adanya tahiyatul masjid. Kalau Pak Waka dalam mobil itu tidak dapat tahiyatul masjid kan gitu. Ya. Yang kedua, adanya nilai pahala mendengar berjamaahnya. Tentu kalau online di rumah tentu tidak akan dapat nilai berjamaahnya 27 derajatnya. Ya. Itu problematika yang ada dalam pelaksanaan itu kalau kita paksakan. Yang ketiga adalah bahwa dalam pelaksanaan online itu tergantung kita kepada perangkat. Pertama, katakanlah HP atau komputer atau laptop. Yang kedua, tergantung kepada sinyal. Yang ketiga, tergantung kepada listrik. Kalau seandainya perangkat lunak itu tidak berjalan dengan normal, mati listrik, habis sinyal, di mana posisi ketika itu? Ya, berdasarkan hal-hal seperti itu, makanya mungkin ada yang berbeda pendapat, itu biasa. Tapi dalam pandangan kami, pertama, salat Jumat online ataupun berjamaah secara online belum bisa kita terima, dengan alasan bahwasanya ibadah Jumat itu berjamaah itu adalah termasuk ibadah mafdhah yang sudah ditentukan rukun kaifiyat tata caranya. Yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan ibadah Jumat dan berjamaah itu ada ketentuan tempat yang pasti, sementara online tidak jelas ketentuan yang pasti tempatnya. Yang ketiga adalah bahwa adanya ketersambungan jemaah, kalau online tidak ada ketersambungan. Keempat, bahwasanya ibadah online itu tergantung kepada perangkat lunaknya. Apakah itu komputer, HP, laptop, sinyal dan segala macam. Kalau itu bermasalah, posisi kita berada di mana, sehingga nilai-nilai Jumat atau jemaah itu sendiri tidak akan dapat kita peroleh. Untuk itu, sampai saat ini dari literatur yang ada, yang kita coba kita cari, persoalan itu belum ditemukan dasar hukum dalil yang kuat untuk melaksanakan ibadah Jumat atau berjamaah secara online. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Ustadz kita pagi hari ini yang telah memberikan tausiah kita bersama yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita amalkan untuk masa-masa yang akan datang. Boleh baliknya Pak. Mana masuk satu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita akan berjumpa lagi pada tausiah Kamis depan. Dengan demikian berakhir kita acara kita pagi ini. Mari kita tutup tausiah kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang 225.